Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang pelayanan, ketekunan, kelemahan manusia, dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita. Di tengah dunia yang penuh tekanan, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap setia, tetap jujur, tetap berpengharapan, dan tetap memandang kepada yang kekal. Mari kita membaca dengan hati yang terbuka dan biarkan Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sahabat terkasih, pelayanan yang kita jalani hari ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau kehidupan rohani, adalah karena kemurahan Allah. Karena itu, kita tidak perlu tawar hati. Kita tidak perlu hidup dalam kepalsuan. Kita tidak perlu mencari kemuliaan diri. Karena tujuan hidup kita adalah memancarkan terang Kristus. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sahabat terkasih, kita adalah bejana tanah liat, rapuh, terbatas, lemah. Tetapi justru disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kekuatan kita bukan dari diri sendiri. Ketahanan kita bukan dari kemampuan kita, tapi dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15. Namun
karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sahabat terkasih, iman itu bukan diam. Iman itu bersuara. Apa yang kita percayai di hati akan terlihat dalam hidup dan terdengar dalam perkataan kita. Dan semua itu menuju satu tujuan, kemuliaan Tuhan dan ucapan syukur yang melimpah. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sahabat terkasih, hidup ini mungkin penuh tekanan. Tubuh kita mungkin lelah. Keadaan mungkin tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, manusia batiniah kami diperbaharui setiap hari. Penderitaan kita tidak sia-sia. Kemuliaan kekal sedang menanti. Karena itu, jangan tawar hati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami diingatkan bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Kami hanyalah bejana tanah liat, tetapi Engkau memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Tolong kami untuk tetap setia, tetap jujur, tetap berpengharapan, dan tetap memandang kepada yang kekal. Perbaharui manusia batiniah kami hari demi hari. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Mari terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.